Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Ramadanti Putri Syahab, dengan nomor pokok mahasiswa 1706078301, dengan ini akan memaparkan hasil tugas karya akhir saya yang berjudul Prosedur Perekrutan Volunteer Event pada PT Diandra Promosindo. Latar belakang diangkatnya judul tersebut dikarenakan salah satu usaha bisnis MICE yang marak diselenggarakan di Indonesia adalah exhibition atau pameran. Nah, tenaga kerja yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan sebuah acara, khususnya exhibition, dinamakan PEO atau Professional Exhibition Organizer. Dan salah satu PEO di Indonesia ialah PT Diandra Promosindo. PT Diandra Promosindo dalam menyelenggarakan suatu pameran mempersiapkan banyak hal. Salah satunya dengan merekrut tenaga kerja sementara berupa volunteer. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas penulis adalah bagaimana prosedur perekrutan volunteer di setiap event yang diselenggarakan oleh PT Diandra Promosindo. Dan untuk menjawab rumusan masalah tersebut, metode yang digunakan penulis dalam penyusunan tugas karya akhir ini adalah metode kualitatif secara deskriptif. Terdapat 3 teknik pengumpulannya, yaitu pertama observasi, wawancara, dan studi pustaka. Terdapat 4 teori yang digunakan dalam pengumpulan tugas karya akhir ini. Yang pertama ialah event, yang kedua manajemen sumber daya manusia, yang ketiga rekrutmen, dan yang terakhir ialah teori volunteer. PT Diandra Promosindo merupakan tempat dilakukannya penelitian penulis selama 3 bulan yang telah terhitung dari bulan Januari hingga Maret 2020. PT Diandra Promosindo ini terletak di Palmera, Jakarta Pusat. Dan PT Diandra Promosindo ini memiliki struktur organisasi yang dipimpin oleh Presdir dan jajaran direksi yang membawahi Human Resource dan General Affairs Department, Supporting Director, Creative Design Department, Public Relation Department, tim 1-10, Activation, dan juga Convention. Departemen yang bertanggung jawab dalam perekrutan volunteer ini ialah Departemen Human Resource. Dilakukannya rekrutmen volunteer event bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dan juga salah satu penunjang kegiatan operasional pada saat event berlangsung. Terkait rekrutmen volunteer, sumber rekrutmen yang dilakukan oleh PT Diandra Promosindo terdapat 2 sumber. Yang pertama ialah internal dan juga eksternal. Sumber tersebut ditentukan berdasarkan event yang akan diselenggarakannya. Salah satu contohnya untuk event berskala internasional dan B2B seperti IMS, Diandra Promosindo akan mencari menggunakan sumber eksternal, yaitu mahasiswa dari instansi pendidikan yang telah bekerja sama. Dan metode yang dilakukan PT Diandra Promosindo dalam perekrutan volunteer ialah metode secara tertutup. Namun, PT Diandra Promosindo juga akan melakukan metode secara terbuka apabila jumlah volunteer yang masuk secara metode tertutup tidak memenuhi target kebutuhan volunteer event. Jadi, metode rekrutmen yang dilakukan PT Diandra Promosindo ini mengutamakan metode secara tertutup, lalu dilanjutkan dengan metode secara terbuka. Selanjutnya, sistem rekrutmen volunteer. PT Diandra Promosindo termasuk fleksibel karena menggunakan kedua sistem secara bersamaan, yaitu sistem merit dan juga sistem spolis. Sistem merit yang berdasarkan dengan kemampuan, kecakapan, keterampilan, dan juga pengalaman, serta sistem spolis yang didasarkan dari relasi. Salah satunya, khusus event berskala internasional, PT Diandra Promosindo akan mengedepankan volunteer yang memiliki kapabilitas dan kemampuan yang sesuai, seperti fasih berbahasa asing, good looking, dan juga memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi. Selain itu, memiliki soft skill yang baik, dengan memiliki keinginan untuk belajar yang tinggi, mau bekerja keras, dan juga jujur. Prosedur perekrutan volunteer event PT Diandra Promosindo memiliki 7 tahapan. Yang pertama, menentukan kebutuhan tenaga kerja. Nah, proses penentuan ini dinamakan manpower planning. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam perekrutan dan juga penempatannya. Manpower planning didasarkan dari besarnya skala event yang akan diselenggarakan, apakah event tersebut berskala nasional ataupun internasional. Setelah melakukan proses tersebut, selanjutnya akan melakukan sosialisasi.
Sosialisasi ini akan dilakukan PT Diandra Promosindo ke beberapa kampus yang telah bekerja sama untuk merekrut mahasiswa menjadi volunteer event di PT Diandra Promosindo. Dan tahapan selanjutnya ialah calon volunteer akan mengajukan surat lamaran dan mengumpulkan persyaratan berkas lainnya yang telah ditetapkan oleh PT Diandra Promosindo. Selain mengumpulkan berkas-berkas tersebut, calon volunteer juga harus mengisi formulir digital berupa Google Form yang telah disediakan oleh PT Diandra Promosindo. Dan dari data formulir digital tersebut, nantinya PT Diandra Promosindo akan menjadwalkan wawancara untuk para calon volunteer dengan menyesuaikan jadwal user event, tim HRD, dan juga mahasiswa terkait. Nah, wawancara ini biasanya bertempat di kantor PT Diandra Promosindo di Jakarta Pusat. Setelah proses wawancara berlangsung, selanjutnya ialah pengumuman hasil wawancara. Pengumuman ini akan diumumkan maksimal 14 hari kerja setelah wawancara berlangsung. Pengumuman akan dikirim melalui email ataupun melalui dosen kampus yang sudah bekerja sama. Setelah proses tersebut, PT Diandra Promosindo akan melakukan penyusunan database terhadap volunteer yang telah terpilih. Penyusunan database ini menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Setelah penyusunan database lengkap, selanjutnya PT Diandra Promosindo akan melakukan pertemuan langsung dengan volunteer terpilih untuk dilakukannya briefing dan pembagian serta penjelasan masing-masing job desk volunteer. Dan diakhiri dengan penandatanganan MOU atau Memorandum of Understanding kepada kedua belah pihak. Dan itulah 7 tahapan prosedur perekrutannya. Pada saat perekrutannya, PT Diandra Promosindo tidak terlepas dari berbagai kendala yang dialami. Nah, kendala ini terdapat dari internal dan juga eksternal. Kalau internal, seperti perubahan secara mendadak oleh tim internal terkait jumlah volunteer event yang akan direkrut. Dan faktor eksternal seperti kandidat volunteer yang sangat banyak di saat kuota penerimaan volunteer hanya sedikit, ataupun volunteer yang tidak hadir pada saat pertemuan volunteer ataupun pada hari pelaksanaan event. Dan cukup sekian pemaparan dari saya. Semoga penulisan tugas karya akhir ini dapat memberikan pemahaman yang tepat dan juga bermanfaat bagi perusahaan dan orang banyak. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.